Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aulia Rahmadani. Saya mahasiswa Unta. Di sini saya mau mewawancarai Bapak untuk menyelesaikan tugas dari dosen saya, itu mata kuliah tentang bimbingan karir. Sini saya mau bertanya. Di sini kan ada indikator-indikator yang harus dipertanyakan kepada Bapak. Itu ada planning, organizing, sama acquainting, sama controlling. Nah, pertanyaan dari planning, bagaimana proses perencanaan untuk pelaksanaan layanan pada bimbingan karir di sekolah ini? Perencanaannya di sekolah ini sudah terstruktur dengan baik, di mana bisa ada lihat di ruang BK itu ada tempelan-tempelan struktur kelasnya di situ untuk perencanaan materi BK karir. Untuk pengaplikasiannya disesuaikan dengan kebutuhan siswa masing-masing. Kan sebelum kita melakukan bimbingan karir, kita harus mewawancarai dulu mereka. Kita harus tahu ini anaknya ini minatnya kemana, supaya kita buat tema bimbingan karir itu tentang pemilihan jurusan, pemilihan karir, seperti itu. Ya, baik. Untuk perencanaannya ya. Baik. Pertanyaan kedua, apakah ada kendala yang dihadapi dalam penyusunan perencanaan BK karir? Iya. Terus jika ada kendalanya, bagaimana langkah Bapak dalam mengatasi hal tersebut? Kendalanya ya bermacam-macam sih. Misalnya ya, kita ambil satu contoh saja. Misalnya ada kendala di proses pengambilan data. Kita kerjasama dengan sekolah lain, pengambilan datanya itu bahwa anak ini, biasanya itu anak kalau dia wawancara kadang tidak jujur. Nah, itu biasanya kendalanya. Nah, itu diuji lagi prosesnya kita sebagai guru, bagaimana untuk mengungkapkan si anak ini mengemukakan jawaban yang sebenarnya, agar supaya pemilihan jurusan ke depannya itu dia lebih tepat. Ya. Oh, baik, seperti itu. Kendalanya di situ. Seperti apa pencarian data yang dilakukan oleh Bapak untuk mengetahui program apa saja yang akan dibuat? Nah, kalau pengambilan datanya itu melalui angket wawancara. Pertanyaan selanjutnya, apa saja sih yang harus diperhatikan dalam proses perencanaan BK? Perlu diperhatikan ya. Yang perlu diperhatikan itu tentang strukturnya, temanya, ya, temanya, strukturnya, dan dengan teknik mengajarnya, teknik menyampaikan informasi ini kepada siswa. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Bila mana temanya dan strukturnya sudah tepat, cara kita menyampaikan dan anak-anak tidak tepat, nah itu akan ada miskomunikasi di situ. Walaupun kita paham, anak-anaknya tidak paham, walaupun temanya tepat. Seperti itu menurut saya ya. Pertanyaan selanjutnya itu, program layanan karir apa saja yang dirancang untuk siswa di MTS ini? Program layanan karirnya itu biasanya kita bangun dari kelas 8. Nah, kelas 8 untuk sampai kelas 9. Pertama itu untuk di kelas 8 kita bimbing anak-anak mengenai dirinya dulu. Kita kenalin dulu dirinya. Setelah dia mengetahui bakat apa yang dimiliki, nanti di kelas 3 baru kita berikan kebutuhannya. Misalkan dia bakatnya di seni lukis. Nah, seni lukis itu di kelas 3 lagi baru kita berikan untuk pemilihan jurusan yang bidang lukis itu arahnya ke sini. Misalkan begitu ya. Pertanyaan selanjutnya itu, apakah organisasi sekolah ikut berperan dalam pelaksanaan layanan bimbingan karir? Sangat. Seperti OSIS dan Pramuka itu sangat berperan membina mental mereka, kepercayaan diri mereka. Jadi dua organisasi yang sangat vital di sekolah ini, OSIS dan Pramuka, itu sangat berpengaruh. Ya. Pertanyaan selanjutnya, siapa saja yang terlibat dalam proses perencanaan pelayanan BK karir? Yang pertama koordinator, kedua teman-teman guru BK, ketiga guru mata pelajaran yang lain yang mungkin menyediakan tempat, waktunya juga ya, kemudian siswa. Baik. Menurut Bapak seperti itu ya. Baik, kita pertanyaan selanjutnya, siapa saja yang terlibat dalam proses perencanaan layanan BK karir?
Bagaimana? di sekolah ini? Siapa saja Siapa saja yang terlibat dalam proses perencanaan pelayanan BK Karir? Yang pertama koordinator, Ya. dua teman-teman guru BK, ketiga guru mata pelajaran yang lain yang mungkin menyediakan tempat, waktunya juga ya. Kemudian siswa. Baik, kita lanjut pertanyaan berikutnya, yaitu apakah dalam pelaksanaan layanan bimbingan karir sudah sesuai dengan perencanaan awal? Ya, untuk bagaimana tadi pertanyaannya? Sudah sesuai dengan perencanaan awal atau belum? Kalau sesuainya mungkin sudah, tapi untuk terstruktur secara di jadwal itu mungkin tidak, karena biasanya ada halangan, hari libur atau bagaimana. Ya itu seperti itu. Kalau mau terstruktur secara program mungkin sudah ya, tapi tidak 100% gitu. Oh, seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya, siapakah yang berhak merevisi pelaksanaan layanan ini? Merevisi layanannya? Koordinator saya, koordinator guru BK atau pengawas. Apakah program BK Karir berjalan dengan efektif di MTS ini? BK Karir sepengetahuan saya cukup efektif ya, cukup efektif. Baik. Kapankah waktu yang tepat untuk merevisi program di sekolah ini? Waktunya itu mungkin di pertengahan semester ya. Kita evaluasi di situ apa yang sudah kita berikan. Kita lihat hasilnya bagaimana, apakah mereka paham atau tidak melalui ujian seperti itu. Setelah kita lihat hasilnya memuaskan atau tidak, ketercapaian dari yang kita harapkan, kalau tidak tercapai, berarti kita harus evaluasi lagi program, kita susun lagi seperti Baik. itu. Seperti itu. Baik, pertanyaan terakhir yaitu bagaimana tanggapan Bapak tentang program layanan BK Karir di sekolah ini? Apakah perlu dibenahi atau tidak? Untuk sekarang ini menurut saya programnya sudah cukup efektif. Nah, kalau ada perubahan nanti kita lihat ke depannya seperti apa, kebutuhannya seperti apa, ya kita sesuaikan lah seperti itu. Seperti itu. Baik, sekian wawancara dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak. Waktunya itu mungkin di pertengahan semester ya. Kita evaluasi di situ apa yang sudah kita berikan. Kita lihat hasilnya bagaimana, apakah mereka paham atau tidak melalui ujian seperti itu. Setelah kita lihat hasilnya memuaskan atau tidak, ketercapaian dari yang kita harapkan, kalau tidak tercapai, berarti kita harus evaluasi lagi program, kita susun lagi seperti itu. Seperti itu. Baik, pertanyaan terakhir yaitu bagaimana tanggapan Bapak tentang program layanan BK Karir di sekolah ini? Apakah perlu dibenahi atau tidak? Untuk sekarang ini menurut saya programnya sudah cukup efektif. Nah, kalau ada perubahan nanti kita lihat ke depannya seperti apa, kebutuhannya seperti apa, ya kita sesuaikan lah seperti itu. Seperti itu. Baik, sekian wawancara dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak. Menyelesaikan tugas dari mata kuliah bimbingan karir. Dan saya mau bertanya sama Adik. Sebelumnya kalau boleh tahu nama Adik siapa ya? Saya Kelas 9D. berarti sudah selesai ujiannya? Oke, saya mau bertanya. Apakah Adik sudah pernah mendapatkan bimbingan karir dari guru BK di sekolah ini? Saya cuma anggota juga. Boleh tahu materi tentang bimbingan karir didapatnya di kelas berapa ya? Iya, kelas 8 apakah Adik sudah pernah mendapatkan bimbingan mengenai rencana ke depannya? Setelah lulus nanti mau sekolahnya di mana, lanjut sekolahnya di mana? Iya. Kalau boleh tahu, lanjutnya kemana ya? Ke SMK 7, kalau udah lulus SMK 7 ke Yadika. Siapa yang berhak menentukan situasi? Kalau boleh tahu hal-hal apa saja yang bisa yang memotivasi Adik hingga mau masuk ke sekolah tersebut? Karena sekolah programnya seperti apa ya? Beliau yang revisi mungkin ada yang kurang tepat. Saya inginkan. Apakah ada dukungan dari orang tua atau keluarga untuk memilih sekolah tersebut? Ada. Kira-kira cita-cita atau profesi apa yang ada inginkan untuk ke depannya setelah lulus nanti? TNI Angkatan Laut sama